Nah, hari ini kita akan membahas tentang manajemen operasi. Jadi kalau di dalam ilmu manajemen, ya, rumpunnya itu sangat banyak, adik-adik. Kalau membahas tentang keuangan, ya, keuangan bisnis, keuangan organisasi, maka itu jatuhnya pada rumpun manajemen keuangan. Kalau jatuhnya itu pada operasional, ya, daily activity yang menjadi rutinitas, itu jatuhnya ke manajemen operasi. Kalau jatuhnya itu adalah proyek, ya, seperti ada ada starting point, ada ending point, ya, misalnya kita melaksanakan konser, gitu ya, Bi- buat bisnis konser. Konser itu kan proyek, ya. Jadi dia ada starting point, ada ending point. Nah, itu masuknya ke manajemen proyek. Kemudian ada juga manajemen SDM, mengatur bagaimana kita mengelola SDM-nya. Ada juga manajemen marketing. Manajemen marketing itu berkaitan dengan pemasaran, ya, bagaimana kita bisa melakukan penjualan dan lain sebagainya. Ada juga berkaitan dengan manajemen kualitas, ya, bagaimana kita improvisasi kualitas, melakukan standarisasi manajemen dan lain sebagainya. Nah, jadi rumpunnya itu sangat banyak di ilmu manajemen. eh dan salah satu rumpunnya adalah manajemen operasi. Ya, kalau kita bicara tentang manajemen operasi itu kita berbicara tentang keseharian. Jadi aktivitas sehari-hari. Jadi ini adalah manajemen yang diperuntukkan untuk bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, organisasi yang sudah berjalan gitu ya. Jadi kita membahas operasionalnya atau day-to-day activitiesnya. Nah, kita eh, kita eh, bahas ya sedikit. Nah, mungkin sebenarnya ini dibahas satu semester sendiri kalau di apa S1 manajemen gitu ya. Tapi karena kita sangat terbatas ya dalam hal ini di mata kuliah ini juga kita membahasnya cuma satu pertemuan, maka saya akan membahas secara general saja, secara secara garis besar saja ya, tidak mendetail, karena itu nanti akan menyita waktu yang sangat banyak gitu. Jadi saya hanya menjelaskan eh, gambaran umum saja terkait dengan manajemen operasi. Nah, jadi manajemen operasi itu berkaitan dengan bagaimana kita melakukan serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan bisnis kita, tujuan organisasi kita. Dari mulai perencanaan produksi, ya, kemudian dari mulai proses menggambar, membuat prototipe, sampai kemudian barang jadi. Jadi serangkaian aktivitas itu dari mulai kita misalnya mencari bahan, mendesain, menggambar, kemudian sampai barang itu jadi. Itu yang kita sebut dengan manajemen operasi. Bahkan kalau bisa sampai ke tangan konsumen, ya. Inilah yang kemudian kita breakdown, kita analisis, ya, berapa biaya yang dibutuhkan, berapa SDM yang dibutuhkan, berapa sumber daya, eh, baik itu mesin, ya, maupun alat yang mungkin harus difasilitasi untuk masing-masing pekerjaan itu berjalan dengan baik. Nah, apa yang disebut dengan manajemen operasi? Manajemen operasi ini kalau kita lihat ya definisi-definisi yang umum, ya, itu merupakan rangkaian aktivitas dari mulai planning, organizing, actuating, controlling, atau kita sering sebut dengan POAC, ya, untuk memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan seluruh sumber daya, baik berupa manusia, material, mesin, money, ya, uang, capital, metode, dan energi. Jadi ini adalah bagaimana kita melakukan planning, kemudian mengorganizing, kemudian melakukan implementasi, actuating, dan yang terakhir melakukan controlling. Ya, nah seluruh rangkaian POWAC ini, ya, itu melekat pada manajemen operasi. Ya, jadi untuk terkait dengan man, material, machine, money, method, and energy, 5M+1E ini kita kita manage sebaik mungkin sehingga seluruh rangkaian aktivitas usaha itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, manajemen operasi memastikan bahwa seluruh aktivitas dilakukan secara efisien dan mampu menjawab keinginan dan kebutuhan konsumen. Ya,
Jadi apa namanya? eh, jadi istilah intinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya yang ada secara efisien, secara produktif, sehingga kita bisa memuaskan keinginan atau menjawab permintaan dari konsumen. Nah, berikut adalah contoh dari manajemen operasi dalam kerangka bisnis yang sudah terintegrasi. Coba adik-adik lihat di sini. Ini adalah satu bagan, yang mana dari bagan ini keseluruhan aspek bisnis, keseluruhan proses bisnis itu dijelaskan. Ya, contoh di sini, coba kita perhatikan di proses operasionalnya. Di sini ada menerima order, kemudian membuat produk, kemudian memenuhi produk, kemudian eh, memfasilitasi produk penunjangnya. Ya, jadi ini adalah rangkaian proses operasional, yang mana rangkaian proses operasional ini didukung oleh proses pendukung. Ada manajemen SDM, ada keuangan, ada pemeliharaan, ada TI, ya, teknologi informasi. Ini adalah proses pendukung untuk memenuhi order, untuk membuat produk, ya. Dan ini kemudian didukung juga oleh proses manajerial dari mulai menentukan arah strategi perusahaannya mau kemana, kemudian melakukan manajemen strategi. Strategi itu adalah jangka panjang. Jangka panjang kita mau ngapain? Kita mau mencapai apa? Menjadi apa? Itu berkaitan dengan manajemen strategi. Kemudian melakukan monitoring, ya, melakukan pengukuran performa, melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Nah, ini kemudian membentuk suatu kerangka yang kita sebut dengan manajemen operasi. Ya, masing-masing ini memiliki tujuannya. Kalau proses manajerial ini adalah tujuannya memelihara daya saing. Kalau proses operasional ini tujuannya adalah menciptakan daya saing. Ya, sedangkan proses pendukung ini tujuannya adalah mencari peluang daya saing, mendukung proses penciptaan daya saing. Ya, nah, jadi ini gambaran secara umum dari manajemen operasi yang telah diterapkan di suatu kerangka bisnis. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi, ya, bagaimana manajemen operasi dalam kerangka penciptaan usaha baru. Jadi dia mulai dari apa nih? Dari proses ide bisnis dulu. Ya, dia mulai dari proses ideasi. Dia melihat di pasar, apa yang dibutuhkan di pasar. Dia melihat tentang kemampuan dia, kapasitas dia. Dia melihat tentang apa yang ia miliki. Bisa nggak dari permintaan pasar itu kemudian dia jawab. Dari permintaan pasar itu kemudian dia munculkan satu produk yang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan passionnya, seperti itu. Nah, dari ide bisnis ini kemudian berlanjut penciptaan bisnis, ya. Dia mulai menyusun bisnis model kanvas, mulai menyusun profil perusahaan, mulai menyusun strategi pemasaran, mulai menyusun teknologi informasinya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke bisnis startup, ya. Jadi melaksanakan, mengimplementasikan dari proses ide bisnis tadi, ya. Kemudian dia fokus untuk mulai dulu startup, mulai. Dan baru kemudian ketika sudah mulai apa nama berjalan gitu ya, baru mereka bisa fokus ke pertumbuhan, ya, meningkatkan pangsa pasar, ya, fokus untuk maintenance, fokus untuk apa namanya memperpanjang siklus hidup produk, dan fokus untuk inovasi, fokus untuk strategi manufaktur yang lebih besar, ya. Jadi manajemen operasi itu berkaitan bagaimana langkah-langkah yang diambil perusahaan supaya dia bisa menciptakan nilai, menciptakan produk, dan tujuan perusahaan bisa tercapai. Dari mana dulu nih? Kita mulai planning dulu. Setelah planning, kita mulai penciptaannya, bikin prototipenya, bikin produknya. Baru kemudian kita ke bisnis startup, kita mulai memasarkan, kita mulai membangun perusahaannya. Baru kemudian kita bisa fokus ke bagaimana bisa eh, tumbuh gitu. Nah, Nah, ini adalah proses operasi. Jadi ketika kita
fokus dengan manajemen operasi, itu adalah kita fokus dengan bagaimana input kita proses menghasilkan output. Itu kita breakdown. Inputnya apa saja? Dari input sumber daya manusianya, input materialnya, input mesinnya, input modalnya, input metodenya, input energinya. Ini semua kita bahas. Jadi nanti adik-adik bisa mengambil kerangka ini, kemudian nanti dijelaskan. Di PPT-nya disampaikan, Pak, input saya dari sisi sumber daya manusia seperti ini. Dari sisi material, saya butuh raw material yang seperti ini. Dari sisi metode, saya butuh metode yang seperti ini. Dari sisi mesin, saya butuh laptop, saya butuh printer, saya butuh wifi. Dari sisi modal, saya butuh sekian. Dari sisi energi, saya membutuhkan energi-energi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini kita breakdown. Ya, ini kita jelaskan satu-satu, ini kita terangkan satu-satu. Kemudian setelah input, kita berlari ke proses. Prosesnya seperti apa? Dari mulai proses desain, kemudian kita ke fabrikasi atau ke pengolahan, kemudian kita ke perakitan, setelah itu ke perawatan, setelah itu ke penyimpanan, setelah itu ke pengiriman. Ya, ini adalah suatu rangkaian proses. Kita harus jelaskan. Contoh misalnya, kalau saya punya usaha masakan Padang, saya punya usaha restoran masakan Padang. Bagaimana proses operasinya? Saya mulai dulu dari beli bahan di pasar. Setelah saya beli bahan di pasar, saya mulai menyiapkan bahannya. Setelah bahannya siap, dimasak. Setelah dimasak, baru penyajian. Baru kita buka toko, mempersilahkan konsumen datang. Kemudian melakukan pencatatan pemesanan. Pencatatan pemesanan baru kemudian serving. Serving kemudian kita mungkin adakan little survey, di survei, Pak, makanannya gimana, enak atau tidak, gitu ya. Baru kemudian nanti kita pembayaran. Nah, setelah pembayaran nanti ada laporan keuangan, laporan perpajakan, ya. Jadi banyak rangkaiannya. Nah, itu kita breakdown satu-satu. Butuh berapa sumber daya, butuh berapa apa SDM di sana, butuh apa, butuh mesin, butuh modal, butuh metode, butuh teknologi. Ini semuanya kita bahas. Baru kemudian ke output. Outputnya bisa berupa barang yang kita manufaktur, yang kita proses, yang kita produksi, atau bisa juga berupa jasa. Ya, jadi ini adalah rangkaian proses operasi yang harus kita jelaskan dan jangan lupa kita juga wajib untuk menggunakan nilai-nilai dalam proses operasi kita. Di sini ada nilai yang kita sebut dengan contoh keberlanjutan, ya. Kita bisa buat konsep reuse, ya, recycle, ya, reduce dan lain sebagainya. Nah, ini kita nilai-nilai ini kita gunakan sebagai landasan kita memplanning manajemen operasi. Harapannya apa? Dengan kita memiliki nilai-nilai yang kita bawa ke dalam manajemen operasi, maka manajemen operasi kita bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih terukur, bisa lebih efisien. Karena kita punya nilai-nilai yang harus diperhatikan. Ya. Dari sini ada pertanyaan adik-adik sebelum kita lanjut. Ya, baik. Berikut adalah contoh ya, misalnya komponen aspek operasi dalam perencanaan bisnis. Ya, jadi ini dalam proses perencanaan, ya, biasanya yang dibahas apa saja? Yang dibahas adalah lokasi bisnis. Kenapa memilih lokasi tersebut? Oh, contoh dekat dengan konsumen. Oh, contoh dekat dengan pelabuhan. Sehingga kita memilih tempat usahanya di dekat pelabuhan. Karena usaha saya itu orientasinya harus dekat dengan pelabuhan. Oh, contoh misalnya saya harus dekat dengan tambak karena restoran saya itu mainly seafood gitu ya atau mainly dia serving makanan-makanan ikan yang berbasis ikan. Maka dia harus dekat tambak, dia harus dekat laut. Nah, pemilihan lokasi bisnis itu juga salah satu yang harus dibahas ketika kita
mulai melaksanakan perencanaan bisnis. Setelah itu kita membahas tentang pemasoknya. Siapa yang akan membantu kita dalam menyediakan stok bahan baku? Pemasoknya siapa? Bagaimana kita menjaga hubungan antara kita sebagai orang yang membutuhkan dengan pemasok kita, ya. Kemudian kita juga berbicara tentang persediaan barang dan jasa dalam bisnis. Kemudian sistem produksinya mau seperti apa? Make to order atau make to stock. Make to order itu gini, kalau ada order baru kita buat. Atau make to stock, ya kita tidak bergantung pada permintaan. Kita terus produksi, nanti setelah produksi kita simpan di gudang. Ya, atau seperti apa? Atau mungkin mau sistem reguler, sistem overtime, sistem subkontrak, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kontrak, berarti misalnya kita produksinya itu berdasarkan kontrak. Atau kita misalnya ada sistem reguler ya, menerima pesanan seperti seperti biasanya. Nanti kalau misalnya ada lembur ya, maka dimasukkan overtime misalnya. Seperti apa sistem produksinya? Baru kita membahas tentang distribusi barang dan jasa dalam bisnis. Kita mendistribusikannya seperti apa? Ya, kita misalnya sesuai permintaan atau sesuai jumlah dan tepat waktu, atau kita berbasis misalnya layanan ambil atau antar, atau seperti apa? Bagaimana kita mendistribusikan barang dan jasa yang kita produksi? Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Oke, baik, adik-adik, saya ingin menjelaskan satu hal mungkin ya yang akan harus adik-adik lakukan. Nah, ini penjelasan dari tadi ya. Eh, intinya ada di sini adik-adik. Nah, ini yang harus adik-adik buat di dalam grup atau presentasi. Nanti silakan dipelajari ya slide-slide yang sebelumnya tadi. Tapi intinya ada di sini. Jadi adik-adik akan membahas atau akan membuat alur produksi, alur operasi, alur kegiatan dari proses bisnis Anda. Dari mulai raw materials, dari mulai bagaimana bahan baku itu datang, sampai bagaimana bahan itu diproduksi, sampai jadi, sampai datang ke tangan konsumen. Contoh, ini adalah salah satu aspek manajemen produksi ya, dari produk susu UHT. Ya, ini Ultramilk. Kalau kita lihat di sini, dia membagi proses produksinya itu menjadi 1, 2, 3, 4, 8. Ya. Jadi dia membagi menjadi 8 bagian. Dari mulai susu datang ke pabrik, kemudian diuji kelayakan, kemudian dilakukan mixing, dicampur dengan bahan-bahan alami lain, seperti gula, coklat, perasa gitu ya. Kemudian dilakukan homogenisasi. Ya, apa itu homogenisasi? Yaitu proses menyeragamkan partikel lemak dalam susu agar tidak menjadi yogurt atau krim gitu ya ketika didiamkan. Kemudian dilakukan sterilisasi. Ya, dipanaskan dalam suhu 140 derajat Celcius selama 4 detik. Baru kemudian dilakukan packaging, dilakukan cardboard packaging ya, pemasukan ke dalam kotak-kotak dus yang lebih besar ya. Kemudian dilakukan wrapping, stacking, dan baru susu itu didistribusikan dan sampai ke tangan konsumen. Jadi intinya adalah dalam manajemen operasi ini, adik-adik harus paham nih, dari mulai raw materials sampai tangan konsumen itu ada berapa aktivitas. Input, proses, outputnya harus jelas. Di input kita membahas tentang SCM, sumber daya, metode, energi, dan lain sebagainya. Itu harus kita bahas. Prosesnya gimana? Proses produksinya gimana? Dari mulai gambar, perencanaan, manufaktur, fabrikasi, ya, kemudian finishing lah, prototyping dan lain sebagainya. Ya, baru kemudian kita melakukan wrapping atau stacking, dikasih logo, baru kemudian susu itu sampai ke tangan konsumen. Ya, nah ini serangkaian proses ini harus dijelaskan dalam mungkin model atau bahkan atau desain grafis sehingga kita tahu oh proses bisnismu seperti ini, proses produksimu seperti ini, ya. Dan ini adalah poin yang sangat penting ya dan akan menentukan bagaimana bisnis kita berjalan, ya. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan manajemen operasi?
Ya. Intinya adalah adik-adik harus membuat ya semacam desain atau bagan yang menjelaskan alur produksinya dari raw materials, bahan baku, terus kemudian dijelaskan input-input yang lain, kemudian eh, prosesnya seperti apa, baru nanti outputnya seperti apa. Nah, itu dijelaskan per detail gitu ya, sampai kemudian kita bisa memahami, oh, dari sekian aktivitas, dia butuh ini, dia butuh ini, dia butuh ini, dan lain sebagainya. Baik, ada pertanyaan dari adik-adik? Oh, permisi Pak. Pak. Boleh, boleh, silakan Mas. Jadi untuk yang tahap terakhir yang seperti tadi ya Pak, karena kita kan kebanyakan fokusan ke alat ya Pak. Berarti kita perlu melakukan R&D juga Pak sebagai step by step gitu Pak. Atau bagaimana Iya, ya Pak? mungkin bisa fokus sama tiga hal dulu. Inputnya apa? Ya, input itu kan ada SDM, ada material, ya, ada metode, ada modal. Kemudian prosesnya bagaimana, kemudian outputnya apa, sampai ke tangan konsumen. Nah, itu digambarkan melalui aktivitas-aktivitas. Jadi misalnya kalau di dalam bisnis restoran ya, aktivitas besarnya itu ada tiga. Yang pertama adalah memasak, yang kedua pelayanan, yang ketiga after service. Nah, di memasak itu apa saja? Oh, saya harus beli bahan baku. Setelah beli bahan baku, saya sortir. Setelah sortir, saya bersihkan. Baru saya masak. Baru saya ini. Pelayanan, pelayanan itu apa saja? Oh, saya harus menerima menu memberikan menu ke konsumen. Nanti konsumen melakukan pemesanan. Pemesanan saya antar ke dapur. Kan gitu. Baru nanti after service. After service-nya ngapain? Oh, saya harus membuat laporan keuangan. Saya harus bayar pajak. Saya harus melaporkan ini dan itu kepada stakeholder terkait. Nah, itu di breakdown menjadi rangkaian aktivitas-aktivitas. Ya, sampai kemudian ke tangan konsumen, sampai berakhir ke tangan konsumen, sampai endingnya itu seperti apa, ya. Nah, itu yang kemudian menjadi manajemen operasi. Kita tahu nih di setiap aktivitas kita butuh apa, metodenya seperti apa, mesin yang dibutuhkan apa, alat yang dibutuhkan apa. Dilakukan analisis sedalam itu, gitu. Bisa dipahami nggak? Baik bisa Pak. Terima kasih Pak. Iya. Jadi intinya adik-adik di sini membuat semacam alur produksi atau alur apa ya, alur apa ya, manajemen operasi ya, yang menjelaskan ya bagaimana usaha adik-adik ini dilaksanakan dari proses bahan bakunya ya, kemudian apa namanya diolah ya, kemudian dimasak, kemudian dilakukan packaging baru sampai ke tangan konsumen. Nah, itu kan ada alur yang harus kita ikuti. Maka manajemen operasi itu adalah dia berfokus bagaimana alur itu bisa kita eh, kita kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan efisien dan efektif. Gitu. Ya. Contohnya tadi loh, yang susu UHT, dia mulai dari apa? Menerima susu dari petani. Nanti dilakukan seleksi, studi kelayakan. Nanti baru kemudian dilakukan homogenisasi, dilakukan sterilisasi, dimasak. Nanti setelah dimasak, di packaging, diberi wrapping, diberi logo, baru kemudian diantarkan ke konsumen, baru kemudian diterima oleh konsumen. Kan seperti itu kan? Itu alur operasi. Nah, alur operasi itu kemudian didetailkan. Ketika menerima susu dari petani, apa yang harus dia lakukan? Dia melakukan uji kelayakan, dia melakukan uji sampel, dia melakukan ini dan itu. Nanti proses homogenisasi, apa yang harus dilakukan? Dia harus menyediakan ini dan itu. Proses ini dia harus apa yang dia lakukan? Dia harus memasak selama 140 derajat Celcius dengan maksimal 5 detik. Gitu. Kan itu kan proses yang harus didetailkan. Nah, adik-adik harus tahu nih,
bagaimana membangun alur operasi yang baik sehingga kita bisa melakukan produksi dengan cara yang tepat. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik, ada pertanyaan? Baik, maka kalau tidak ada pertanyaan, berikut adalah link absensi. Dan karena ini kelas terakhir ya, saya mohon maaf kalau misalnya dalam semester ini apa banyak kurang dan khilafnya. Nah, nanti insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa dikerjakan ya tugas tiganya dan adik-adik pastikan bahwa adik-adik membuat presentasi, kemudian link dari presentasi tersebut dikumpulkan ya di slide terakhir. Baik, saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, maaf Pak. Iya, Mas Talib, silahkan. Jadi kemarin itu yang minggu kemarin kan Hmm, ada kelas nih Pak. Dan ada hmm. beberapa mahasiswa yang kemarin itu kebetulan ada jadwal yang puasa untuk tugas. Dan kemarin juga belum ke absen. Itu kira-kira bisa diperbaiki atau enggak gitu? Oke, siapa aja kemarin namanya? Kemarin yang itu Pak, ada 7 mahasiswa Pak. Iya, siapa saja? Boleh dibantu nggak sebutin? Oh bisa Pak. Yang pertama ada Ilham Akbar. Siapa? Ilham Akbar Rahimullah. Oke, gini aja, dikirim di grup aja nanti saya perbaiki. Oh Pak, sudah dikirim sebenarnya kemarin Pak. Nanti saya forward lagi Pak. Oke, ya, makasih Mas Talib. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Yang saya kemarin yang namanya chat Bapak yang Zoom saya terkendala kemarin Pak. Itu coba Yang WA saya minggu lagi. kemarin. Oke, Ya, baik. ya, WA saya lagi. Baik, ada lagi? Terima kasih Pak. Cukup ya.